Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Pernah ada pertanyaan yang masuk ke saya yang menyampaikan bahwasannya dia nggak pede untuk remote work karena bahasa Inggrisnya nggak bagus. Oke, karena klien kita dari luar negeri, internasional, maka tentu yang dipergunakan bahasa Inggris. Akan sangat nyaman kalau teman-teman mencapai level bahasa Inggris di level TOEFL yang 500. Level TOEFL 500-an itu berarti kamu bisa mendengar dialog dalam bahasa Inggris, paham langsung dan bisa menjawab atau berdiskusi nyambung dengan diskusi yang ada tadi. Jadi misalnya ada dua orang ngobrol bahasa Inggris, kamu dengerin masuk sebagai pihak ketiga, kamu bisa paham dan kamu bisa langsung nyambung. Nah, kalau kamu di level seperti ini, remote work itu nyaman banget. Tapi itu nggak kewajiban, kamu nggak mesti benar-benar harus di level seperti itu. Karena pertama juga klien remote work itu nggak orang natif bahasa Inggris ya. Misalnya orang Amerika, UK, Kanada, Australia, dia memang natif bahasa Inggris. Tapi teman-teman yang orang klien itu juga ada dari daerah Balkan, misalnya daerah Eropa Timur, kemudian juga orang Jepang, dan macam-macam. Sehingga dia juga nggak natif bahasa Inggris. Saya juga sering menemukan klien yang bahasa Inggrisnya belepotan. Membingungkan sampai harus saya konfirmasi lagi. Jadi untuk hal bahasa Inggris, pahami saja bahwasanya nggak semua klien itu lancar bahasa Inggrisnya. Itu satu. Kedua, kalau kamu bercakap-cakap dengan klien dalam bahasa Inggris, itu bukan percakapan dengan menggunakan media suara atau video. Jarang sekali, sangat-sangat jarang. Mungkin dari 100 job saya yang minta menggunakan voice, itu hanya sampai kurang dari 1%, kecil banget kok. Jadi misalnya, Hi Eko, would you like to talk using Skype, conversational or using video? Itu hanya 0 di bawah 1%, jarang sekali. Bahkan kalau saya seingat-ingatnya lagi, hanya 1 kali atau 2 kali dari ratusan. Oke, jadi nggak masalah. Nah, kemudian chatnya adalah dengan chatting tekstual menggunakan media messaging di Upwork atau di Skype. Atau juga Slack. Nah, karena dalam mode teks, kamu bisa menggunakan satu tool yang sering dipergunakan teman-teman remote work yang bahasa Inggrisnya nggak terlalu lancar, yaitu menggunakan Google Translate. Jadi kalau ada chat, kamu buka aja Google Translate sebelahmu, kemudian saat dia menjawab A, kamu copy paste ke Google Translate. Kamu tahu jawabannya, paham maksudnya, kemudian kamu bisa langsung ketik lagi di Google Translate dalam bahasa Indonesia agar dia mendapatkan dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian kamu paste lagi. Itu bisa. Teman-teman banyak yang seperti itu. Atau misalnya ada email dalam bahasa Inggris, kamu paste aja di Google Translate, dapat jawaban dalam bahasa Indonesia, kamu tulis dalam bahasa Indonesia lagi, dan dapat translate dalam bahasa Inggris, kamu paste lagi, kamu email. Itu biasa seperti itu. Nggak masalah. Kemudian juga lama-lama kamu pasti akan terbiasa untuk belajar bahasa Inggris sih, secara otodidak dan natural kamu akan bisa menguasai bahasa Inggris. Nah, sederhananya aja, kalau menggunakan bahasa Inggris itu adalah pertama, sedikit lesson cepat dalam bahasa Inggris ya. Pertama, kamu harus mengerti dengan is, am, are. Jadi bahasa Inggris itu dia punya bahasa yang bersifat tergantung terhadap waktu. Misalnya kamu mengatakan makan dalam bahasa Indonesia kan hanya makan. Aku makan. Selesai. Itu nggak jelas apakah sudah makan, mau makan, atau akan makan. Kalau di bahasa Inggris itu harus dijelasin. I'm eating, aku sedang makan sekarang. I am eating, aku sedang makan sekarang. Kemudian, aku sudah makan kemarin, I ate yesterday. Sudah berubah ya. Kemudian misalnya di masa depan, I'm going to eat. Dia belum makan.
Nah, itu jelasnya seperti itu. Jadi ada kata yang berubah terhadap waktu. Misalnya juga itu makan, eat menjadi eat. Kemudian apalagi ya? Sleep menjadi slept pakai T dan lain sebagainya. Ini tantangan pertama dalam bahasa Inggris. Terus kedua, kamu harus mengerti tadi yang sudah saya sampaikan, satu partikel yaitu is, mr. Is itu sebenarnya kalau saya disuruh membahas secara grammar, saya sudah nggak terlalu ingat lagi ya. Cuman penggunaannya udah biasa. Silakan dipahami lagi tentang itu. Saya malah kalau disuruh menjelaskan grammarnya jadi nggak terlalu lancar juga. Hanya saja is dipakai untuk orang laki-laki, he, atau perempuan, she. Misalnya dia makan, she is eating now, misalnya, atau he is eating now. Kemudian kamu nggak bisa membuat he bergabung dengan am. Am itu hanya untuk I. Misalnya aku makan, I am eating. Nggak boleh, nggak mungkin ada she am eating, nggak mungkin. Oke. Kedua juga ada are. Are itu untuk orang yang jamak. Misalnya mereka makan, they are eating. Nggak mungkin ada they am eating atau they is eating. Nggak mungkin. Nah, dua hal ini sebenarnya yang menjadi kunci bahasa Inggris, yaitu pertama dalam konteks masa lalu, masa depan, dan sekarang. Kemudian yang kedua, masalah menggunakan is, am, are. Kalau kamu sudah bisa dua hal ini, sudah cukup bagus. Klien akan bisa paham, bisa akan enak nyimak chatmu. Satu lagi sih, masalah plural. Plural itu jamak. Misalnya, I have books, I have book. Aku punya buku. Kalau aku punya buku-buku, I have books pakai S. Kemudian kalau dia pakai S, berarti dia udah jamak. Berarti kamu nggak bisa menggunakan is atau am, harus pakai R. Juga nggak mungkin M ya, M itu hanya I. Jadi kemungkinannya hanya is atau R. Contoh misalnya gini, bukunya rusak. The book is damaged. Oke. Tapi kalau bukunya rusak, the books are damaged. Nah, ini aja. Jadi kalau kamu sudah ngerti dengan jamak, penggunaan jamak bagaimana, sudah selesai. Jadi hanya 3 hal ini loh ya. Hanya masalah apa tadi itu, malah lupa saya. Tense yang berhubungan dengan waktu. Tense itu kalimat, bentuk kalimat. Kemudian penggunaan is, am, are yang sesuai. Ketiga, masalah penggunaan mengetahui kapan suatu penggunaan bentuk jamak yang sesuai, yaitu tidak boleh menggunakan is atau am, tapi harus dengan are. Oke, ini topik bahasa Inggris ini kamu tidak perlu bingung. Kamu mungkin tidak perlu membaca buku grammar deh. Mungkin perlu, kalau perlu ya kesimpulannya hanya 3 ini aja yang tadi saya sampaikan. Tapi yang penting adalah latihannya. Latihannya gimana? Itu sebenarnya gampang-gampang susah. Gampangnya adalah pertama, kalau kamu suka nonton film, kebanyakan kita pasti suka deh ya. Nonton film bahasa Inggris dengan subtitle bahasa Inggris. Jangan subtitle bahasa Indonesia. Mungkin pertama kali kamu boleh deh nonton dalam subtitle bahasa Indonesia. Tapi kemudian ganti ke subtitle bahasa Inggris. Sampai akhirnya kamu terbiasa. Dan otakmu akan terbiasa untuk mensinkronkan antara bahasa Inggris dengan bahasa Inggris dalam bentuk suara dengan bahasa Inggris dalam bentuk teks. Itu bagus banget. Kamu akan terpaksa, kamu akan terpush untuk otakmu akan terbiasa untuk menyambungkan pola antara bahasa Inggris dengan teks bahasa Inggris. Kemudian setelah kamu terbiasa dengan seperti itu, matikan subtitlenya dan coba simak dengan suaranya aja. Ini pasti awal-awal kita akan sebel sih, karena ada banyak kata-kata yang nggak terdengar. Apalagi kalau kita makan sambil kita nonton sambil makan kerupuk ya, itu nggak bisa karena nggak kedengaran. Tapi lama-lama otakmu akan terpacu lagi untuk bisa memahami suaranya aja. Nah, kalau kamu udah di level ini, kamu sudah akan santai. Dan kamu kalau mau coba level TOEFL-mu, pasti 500-an. Itu yang saya alami. Oke, itu aja.
Oh, satu lagi untuk contoh film bahasa Inggris yang teksnya bagus, sebenarnya bisa apa aja sih. Cuman pengalaman saya tuh film-film animasi itu teksnya bagus banget. Dubbingnya, karena kan dia di dubbing, jadi mereka akan ngulang-ngulang kalimatnya dengan lebih bagus ketimbang live action yang nggak di dubbing. Oke, misalnya film Bugs Life, Star Wars juga bagus, padahal dia bukan dubbing ya. Kemudian film-film animasi itu pokoknya Toy Story itu suaranya bagus-bagus semua. Oke, itu dari saya. eh Biasakan juga membaca artikel dalam bahasa Inggris dan coba latihan menulis dalam bahasa Inggris. That's it. Catch you up in another podcast.